Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak ibu pada hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Nah, selalu tersenyum, ceria, dan semangat terus walaupun kita belajar di rumah. Nah, sebelum Bu ulangi lagi, nama Ibu memperkenalkan diri, yaitu nama Ibu Ratnawati SPD SD. Nomor anggota atau nomor peserta 0201 501 58179. Kelas 2 SD PPG 2020. Peserta PPG Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, setelah Ibu memperkenalkan diri Ibu ingin mengabsen anak Ibu melihat siapa yang tidak bergabung hari ini. Nah, terpantau dari sini, alhamdulillah anak Ibu sudah bergabung semua ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan agar semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Nah, kepada anak Ibu Kiki, Ibu minta memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini pelajaran kita kelas 3 semester 1 itu tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema 3 kewajiban dan hakku bertetangga pembelajaran 2. Nah, anak-anak Ibu, ada yang masih ingat? Apakah anak-anak Ibu masih ingat tentang pelajaran yang telah Ibu berikan kemarin? Iya, bagus sekali. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Tentunya anak-anak Ibu tahu apa itu kewajiban dan apa itu hak ya. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang kita berikan. Contohnya kalau kita di sekolah, kita memberikan yaitu berupa kita mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, dan dan haknya anak-anak Ibu mendapatkan pelajaran dari Ibu dan Bapak guru. Nah, hari ini kita belajar tentang keluarga. Nah, dimanapun kita berada, kita tetap memiliki tetangga. Karena tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Nah, contohnya seperti Ibu kemarin. Pas waktu Bapak meninggal atau suami Ibu meninggal kemarin, Ibu juga punya saudara, tapi saudara Ibu jauh-jauh sekali. Nah, waktu Bapak meninggal, yang pertama kali datang itu adalah tetangga dekat. Karena tetangga dekat lebih tahu keadaan keluarga Ibu. Nah, berarti setelah keluarga tetangga dekat datang, barulah bisa dihubungi keluarga Ibu yang jauh-jauh. Nah, itulah namanya tetangga. Makanya tetangga dekat kita bilang dengan saudara kita ya. Nah, anak-anak pun dimanapun kita berada, kita pasti memiliki tetangga. Nah, sebelum kita belajar, marilah anak-anak kita, Ibu minta kepada Wakti untuk kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Ibu minta kepada anak Ibu Wakti untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Nah, ayo, 1, 2, 3, semua menyanyi anak-anak. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
Pancasila dasar negara sentosa Semangat anak-anak. Nah, ya kita harus bersemangat. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yaitu menuliskan kalimat saran dan memilih makanan sehat, kemudian membedakan antara kewajiban dan hak. Nah, mari anak-anak kita belajar bersama. Nah, silakan anak ibu buka buku pelajarannya pada halaman 104. Nah, ibu minta kepada anak ibu Yaya membaca teks tentang tetangga dan yang lainnya menyimak di dalam hati ya. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya, aku selalu menyapanya, aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Nah, ayo kita kita cermati dulu bacaan di teks di atas tadi. Nah, pada bacaan atau teks di atas tadi, apakah ada kalimatnya yang menunjukkan saran? Nah, yo coba anak Ibu Wati, apa saran dalam teks bacaan tersebut? Halo, anak Ibu Wati. Iya. Iya, Bu. Satu, Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat pada tetangga. Dua, Ibu menyarankan aku agar bermain dengan tetangga. Nah, iya, saran yang terdapat pada teks bacaan tetangga di atas tadi, yaitu Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Terus saran ibunya lagi, ini Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Nah, anak-anak Ibu, kita lihat ini, silakan anak Ibu membaca, Wati untuk membacakan yang ini, Wati atau Finkan yang bisa membacakan tentang Lani berkunjung ke rumah tetangga. Ayo Finkan. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Lani ingin menyambut kehadiran mereka. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Bagus sekali. Lani berkunjung ke rumah tetangganya. Nah, Ibu Lani menyambut kehadiran mereka. Sudah Ibu Lani sudah berkunjung ke rumah tetangga. Misalkan seperti ini. Yaya dengan Wati itu bertetanggaan. Yaya tetangga baru dan Wati tetangga yang lama. Nah, contohnya keluarga Wati berkunjung ke rumah Yaya. Nah, kemudian Yaya saran dari Wati atau keluarga Wati, Yaya harus berkunjung juga ke rumah Wati.
dan juga keluarga Yaya. Saran dari ini yang harus kita berikan kepada keluarga Yaya yaitu agar berkunjung ke rumah tetangga yang lain dan memperkenalkan diri dengan tetangga lain. Nah, dalam berkunjung tadi, ibu tetangga yang baru itu senang sekali menyambut kedatangan keluarga Lani, dan kemudian ke tetangga baru itu menyuguhkan sedikit makanan. Nah, yaitu ada apa? Ada roti tawar, ada gorengan, terus ada jeruk, ada kerupuk. Nah, anak-anak Ibu tahu kan, anak Ibu, makanan yang sehat untuk tubuh kita adalah, nah sekarang Ibu tanya, dalam makanan yang disuguhi oleh tetangga baru, makanan manakah yang bagus bagi tubuh kita supaya menjadi sehat? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, makanan apa yang bagus dipilih? Roti tawar. Iya, roti tawar. Bagus sekali. Nah, mengapa anak-anak Ibu harus memilih roti tawar? Karena di situ ada gorengan. Mengapa tidak memilih jeruk atau kerupuk? Ayo, saatnya seperti apa? Karena ayo Wati, jawabnya bagaimana? Wati? Ya, roti tawar banyak mengandung karbohidrat. Ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu, kita harus memilih makanan yang bergizi, yaitu yang mengandung vitamin, mengandung protein. Nah, selain makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Nah, Ibu minta Sipa, apa makanan yang mengandung karbohidrat? Anak-anak Ibu, makanan yang mengandung karbohidrat adalah seperti dalam gambar yang Ibu lihatkan, gambar 4 sehat 5 sempurna. Nah, pada gambar 4 sehat 5 sempurna terdapatlah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Di samping protein, vitamin, dan karbohidrat terdapat juga serat, mineral, dan air. Ya, apa saja anak-anak Ibu yang termasuk karbohidrat? Ayo, siapa yang tahu? Nah, seperti nasi. Ada anak-anak Ibu tahu yang nasi? Yang bagaimana? Nah, nasi. Apalagi Fikri? Fikri. Sudah mati. Nasi. Iya. Bentar. Mana tidak nampak aku? Tidak nampak. Iya kan nampak kan? Kita tutup nanti. Gelap sini juga.
Ayam. Susunya. Nah, itu susu. Nah, kemudian yang mengandung vitamin seperti sayur-sayuran, seperti sayur bayam, sayur kangkung, dan ada wortel, ada ini, dan banyak lagi sayur-sayuran yang lain. Kemudian yang mengandung mineral dan serat adalah buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, anak-anak Ibu, untuk apa kita memilih makanan yang sehat? Nah, kita memilih makanan sehat supaya badan kita menjadi sehat. Nah, kemudian kita harus memilih makanan yang sehat bukan untuk sakit. Adakah orang memilih makanan supaya sakit? Nah, ya, makanan bergizi banyak mengandung karbohidrat dan vitamin, terus protein, dan juga ada serat, nah, lemak ya. Nah, silakan anak-anak Ibu membuat mengerjakan atau latihan yang telah Ibu kirimkan di LKPD. Kemudian anak Ibu menulisnya pada buku latihan dan nanti jawabannya dikirimkan melalui WA ya. Nah, kemudian perhatikan gambar anak-anak. Nah, ada di situ 6 makanan yang kita lihat, yaitu seperti ada pisang, terus pisang apa lagi anak-anak? Nah, pisang. Kemudian Jambu. ada jambu biji. Ya. Seperti ini ya, jambu biji. Terus ada apa lagi? Jeruk. Jeruk. Boleh. Jeruk. Ada roti tawar. Ya. Kemudian ada kerupuk. Nah, apa lagi itu? Yang kelimanya apa? Permen. Seperti ini. Permen ya. Nah, kemudian yang keenamnya adalah buah pepaya. Nah, pada makanan pada makanan di atas itu yang harus kita pilih, apa saja yang harus kita pilih dalam makanan tersebut? Nah, makanan yang sehat bagi tubuh kita yaitu adalah Jeruk. Ini pisang. Nah, karena di pisang itu banyak terdapat karbohidrat, yaitu diperlukan sebagai sumber energi yang paling utama bagi tubuh kita. Kemudian jambu biji ini, nah banyak sekali, kaya sekali akan vitamin C, yaitu bisa untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Nah, kemudian tadi kita sudah berulang-ulang roti tawar. Roti tawar mengandung apa? Ya, anak-anak Ibu Yaya. Anak Ibu Yaya, roti tawar ini mengandungnya apa? Mengandung karbonhidrat. Iya, karbohidrat. Kemudian buah pepaya. Pada buah pepaya ini kita banyak sekali menemui vitamin C. Vitamin C itu
yaitu untuk memperbaiki kesehatan kulit, tulang, dan gigi. Nah, anak-anak Ibu, kita harus memilih makanan bergizi. Untuk apa kita harus memilih makanan bergizi? Karena makanan bergizi itu sangat penting bagi seluruh tubuh orang, ya. Nah, manfaatnya ada itu kita memilih makanan bergizi, yaitu membantu tumbuh kembangnya anak sesuai usia. Contohnya kita punya adik di rumah. Ada yang punya adik di rumah ada? Nah, adik kita masih kecil. Jadi kita kasih makanan yang bergizi. Sebentar dia bisa tumbuh dengan cepat. Nah, tidak kalahnya dengan orang tua atau orang dewasa masih memerlukan makanan bergizi untuk membutuhkan daya tahan tubuh mereka. Nah, anak-anak Ibu, pada prasekolah ini dikenal dengan periode emas. Mengapa dikenakan dengan periode emas? Karena waktu anak zaman sekolah seperti anak-anak Ibu ini pada usia sekolah masih harus mengasup makanan bergizi, protein, dan vitamin supaya anak-anak Ibu tumbuh kembang dengan cerdas. Nah, apakah anak-anak Ibu mau cerdas? Nah, terus kemudian kita harus mengkonsumsi atau menutrisi makanan yang mengandung gizi. Dan jangan lupa sering pagi sebelum sekolah kita harus sarapan dulu. Kalau paling tidak kita minum susu, paling tidak minum teh manis atau gorengan. Nah, anak-anak Ibu pernah tidak menonton televisi iklan tentang susu? Nah, ada itu susu dengkau misalnya. Jadi dia saya suka minum susu. Saya ingin tumbuh ke atas, bukan tumbuh ke samping. Kalau tumbuh ke atas namanya apa, anak-anak? Tinggi. Kalau ke samping, gemuk. Nah, kalau kita gemuk juga tidak bagus. Jadi, anak-anak Ibu, kita harus makan dengan makanan yang seimbang. Nah, anak-anak Ibu, sekarang Ibu ini minta bantuan sama anak Ibu Wati, nah membacakan teks yaitu tentang Lani dan kawan-kawannya. Nah, kepada anak Ibu Wati, Ibu mohon bantuan untuk membaca teksnya dan teman yang lain Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkait dengan bermain? Apa sajakah itu? Nah, iya, supaya kita bisa akrab dengan tetangga, kita sering bermain dengan tetangga. Dalam kita bermain itu, kita harus melaksanakan kewajiban. Kita harus membedakan antara kewajiban dan hak, ya. Anak-anak dalam permainan itu, anak-anak bisa ada punya hak dan juga ada punya kewajiban. Jadi bedanya antara hak dan kewajiban adalah hak itu kita menerima. Contohnya seperti kita mendapat perlakuan permainan, ya menurut menunggu antri permainan, ya itu misalnya termasuk dengan hak, yaitu mendapat diperlakukan secara adil. Itu juga termasuk hak. Kemudian yang termasuk kewajiban seperti kita bermain. Ya, kita tidak boleh bermainnya curang, tidak boleh mengejek kawan, tidak boleh membeda-bedakan kawan, ya. Kita harus main dengan sportif. Nah,
anak-anak ibu silakan anak-anak ibu mengerjakan soal yang telah ibu sediakan pada LKPD dengan anak ibu memilih atau menuliskan mana yang wajib dan mana yang hak. Jadi anak-anak ibu bisa membedakan mana yang wajib, mana yang hak. Contohnya seperti mendapat bantuan termasuk hak. Terus mengikuti peraturan dalam bermain itu termasuk kewajiban. Nah, anak-anak ibu, kita dalam melaksanakan kewajiban dan hak itu dilakukan secara seimbang. Jadi kita melakukan secara seimbang, maka kita akan terjadilah kerukunan dalam bertetangga. Nah, apakah anak-anak ibu memiliki pengalaman yang berkesan saat bermain dengan tetangga? Iya, pasti ada. Apakah permainan apa? Misalnya anak-anak ibu yang perempuan bermain masak-masakan. Nah, anak ibu yang laki-laki bermain bola kaki. Bagaimana cara memainkannya? Nah, ibu minta anak ibu Oki. Bagaimana cara memainkan masak-masakan itu? Nah, atau boleh anak ibu Sipa, bagaimana cara memainkan masak-masakan? Nah, ayo. Nah, iya kita boleh menggunakan alatnya seperti mainan itu kompor-komporan, wajan, pisau, dan kita gunakan seperti ibu memasak di rumah ya. Kita cari daun-daunan, diiris dan dimasukkan ke wajan. Kemudian kita taruh di piring-piringannya sebagai sebagai sajian yang telah di ini. Nah, anak-anak ibu laki-laki, bagaimana cara memainkan bola? Nah, iya. Bolanya dilambungkan ke atas dan kemudian ditendang. Nah, apakah permainan itu menyenangkan? Iya, pasti menyenangkan. Nah, anak-anak ibu, silakan anak ibu menulis pada buku latihan, pada buku catatannya ya, apa kesenangan anak-anak ibu di saat bermain. Nanti kapan kita sekolah, kita ceritakan pengalamannya waktu bermain dengan tetangga. Nah, sampai di sini dulu materi kita anak-anak. Nah, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Nah, apa saja pembelajaran yang anak-anak ibu dapatkan pada hari ini? Nah, yaitu apa? Perkenalan dengan Nah, iya, bagus, perkenalan dengan tetangga. Nah, terus saran apa yang diberikan oleh Ibu Lani tadi? Hormat kepada tetangga. Iya, ada lagi yang lain, Nak? Iya, pintar sekali anak ibu. Kemudian memilih makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Iya, supaya kita menjadi sehat dan badan kita bugar. Nah, intinya kalau masih sekolah supaya kita meneruskan makanan bergizi. Nah, anak-anak bisa menjadi cerdas. Nah, ibu sambung dikit lagi anak-anak. Pernahkah anak-anak ibu menonton televisi tentang anak yang kurang gizi? Nah, bagaimana anak-anak ibu yang kurang gizi itu? Nah, kurang gizi itu berarti dia makanan seadanya ya. Jangan pula nanti anak-anak ibu sampai bilang sama ibunya, Bu, kami tadi belajar tentang makanan sehat. Nah, kami tidak boleh makan misalnya makan ikan teri. Tidak boleh makan ikan asin. Itu tidak boleh. Itu boleh.
itu protein pengganti ya, boleh kita makan. Nah, tadi contohnya Ibu bilang anak yang kurang gizi. Nah, ciri-cirinya, ada yang tahu enggak ciri-ciri anak yang kurang gizi? Tahu, Bu. Nah, terus Ciri-cirinya besar kepala. nah, apalagi? Tangannya kecil. Iya, bagus. Terus yang lainnya? Oh, Kakinya perutnya seperti besar. Iya, pintar sekali anak Ibu. Nah, terus apalagi pelajaran yang anak Ibu dapatkan hari ini? Iya, Memilih tentang makanan yang sehat. Nah, iya tadi makanan sehat supaya tubuh kita menjadi sehat. Kemudian apalagi? Mengenal tetangga. Iya. Terus membedakan antara kewajiban dan hak. Nah, anak-anak Ibu, nanti silakan mengerjakan soal evaluasi yang Ibu kirimkan melalui WA grup kelas 3 ya. Nah, dengan bantuan orang tua di rumah, anak Ibu mengerjakan pada buku latihan. Kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA Ibu ya. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita supaya pelajaran hari ini mendapat berkah. Nah, anak-anak Ibu, silakan Niki membaca doanya. Nah, iya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga kita bertemu lagi di esok hari di pelajaran yang sama dan tema yang baru. Nah, Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus-virus yang sedang melanda dunia, yaitu seperti virus corona. Nah, sampai sekian. Dadah, Nana.